Dari video yang saya pahami bahwa normalitas itu merupakan suatu aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tampak dari setiap manusia yang ada di dunia ini yang menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal itulah yang disebut dengan normalitas. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada juga manusia yang menjalani kehidupannya tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku. Dalam setiap kehidupan manusia, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya, hal itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah mengikuti syarat normalitas. Hal itu bisa didapat pada apa yang dicarinya, apa yang dia dapat sesuai pengalamannya, dan apa yang dikerjakannya. Dapat kita lihat ketika kita mengetahui apa yang dirasakan oleh manusia itu melalui pengalaman yang ia miliki. Dari hal tersebut, manusia dapat mengeksplorasi apa yang dia dapat melalui pengalamannya, dan kita juga dapat menilai bahwa pengalaman yang didapat oleh manusia itu termasuk normalitas atau tidak. Maka dari itu, saya teringat dengan tokoh yang bernama Auguste Comte dari video yang saya tonton, bahwa hidup ini sudah dimiliki oleh hukum atau norma-norma yang mengaturnya. Maka dari itu, di setiap manusia yang menjalani hidupnya harus sesuai dengan aturan atau norma yang sudah berlaku. Jikalau manusia itu menjalani kehidupan tetapi tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma yang berlaku, maka sudah dipastikan bahwa manusia tersebut sudah melenceng atau tidak mengikuti syarat dari normalitas itu sendiri. Jadi, ketika manusia itu menjalani aktivitasnya, bahwa itu menunjukkan bahwa setiap perilaku yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari itu real atau berdasarkan kehidupan yang nyata. Maka dari itu, setiap orang punya jalannya masing-masing, bebas dalam menentukan pilihannya, dan menghargai di setiap keputusan yang dia lakukan, karena setiap manusia punya hak atas hidupnya sendiri dan hidup apa adanya. Dalam setiap aspek kehidupan ini, tidak hanya orang sempurna atau dari segi fisik yang ada, melainkan orang yang tidak sempurna seperti cacat fisik dan mental itu pun ada. Itulah yang disebut sebagai disabilitas. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa orang-orang difabel ini selalu merasa termarginalkan atau bisa dikatakan selalu terpinggirkan oleh masyarakat sekitar yang merasa dirinya itu sempurna dari segi fisik. Apalagi orang-orang difabel ini juga kebanyakan sering kali dijauhkan oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, orang-orang difabel yang dianggap lemah ini dapat melakukan aktivitas normalnya apabila mereka menemukan lingkungan yang terbuka dan yang menerima mereka sebagai penyandang disabilitas. Berbicara mengenai disabilitas, dari video yang saya tonton, yang dapat saya pahami ialah bahwa konsep atau definisi mengenai disabilitas ini tidak melulu
hanya dari segi cacat mental dan fisik saja, seperti gangguan jiwa, tunanetra, tunawicara, dan lain-lain. Dalam video yang saya tonton, yang saya pahami ialah seorang yang sempurna dari segi fisik pun akan mengalami yang namanya disabilitas, dan hal itu akan tampak dari segi umur. Mengapa saya setuju dengan penjelasan tersebut? Karena dari penjelasan itu saya mulai memikirkan bahwa semua manusia akan mengalami yang namanya disabilitas. Seperti semakin bertambahnya umur, maka kita akan mengalami disabilitas. Kita akan mengalami yang namanya pikun, kurang dalam penglihatan, dan kurang dalam pendengaran, atau yang disebut dengan tuli. Maka dari itu, disabilitas tidak bisa difokuskan pada satu persoalan tertentu saja. Siapapun manusia, baik itu yang sempurna atau tidak sempurna sekalipun, apabila semakin bertambahnya umur, maka manusia tersebut pada akhirnya tergolong dalam kategori disabilitas. Disabilitas dianggap sebagai seorang yang tidak sempurna karena mempunyai keterbelakangan fisik dan mental. Dan pada akhirnya mereka biasanya menunjukkan ketidakramahan mereka. Oleh sebab itu, orang-orang sekitar sering melakukan bullying terhadap mereka yang disabilitas. Apalagi orang-orang difabel ini sering dicap negatif oleh lingkungan yang tidak menerima mereka. Hal yang menarik bagi saya dari penjelasan dosen ialah mengenai disabilitas dan gereja, di mana gereja itu bukan bermaksud untuk menyingkirkan atau meminggirkan kaum disabilitas. Namun gereja harus membuka akses bagi kaum disabilitas. Namun yang menjadi permasalahannya ialah bahwa gereja di satu sisi menerima disabilitas supaya mereka masuk di dalamnya, tetapi gereja membatasi dirinya pada gerakan disabilitas. Hal itulah yang menjadi problem gereja pada saat ini. Dari hal tersebut, saya mulai memikirkan bahwa gereja untuk kaum disabilitas ini hanya sebagai bentuk formalitas saja. Maka dari itu, kita harus mempunyai sikap simpati kepada kaum disabilitas agar mereka tidak merasa terpinggirkan dan sadar akan dirinya bahwa mereka juga bisa menjalankan hidupnya dengan normal. Kita juga dapat menarik perhatian mereka dengan memberikan semangat kepada kaum disabilitas, dan bisa juga dengan hal yang lain sesuai dengan kemampuan kita dalam memberi edukasi kepada kaum disabilitas. Bisa juga dengan mengunjungi mereka untuk memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka. Hal yang mau ditekankan dalam hal ini yaitu kita sebagai orang yang normal tidak boleh membanding-bandingkan diri kita kepada penyandang disabilitas. Kita harus memperlakukan mereka sama seperti apa yang orang normal lakukan. Apabila kita bertemu dengan orang penyandang disabilitas, kita dapat menawarkan diri untuk membantu mereka. Namun terlebih dahulu, kita harus bertanya kepada mereka apakah mereka butuh bantuan atau tidak. Apabila mereka mau menerima bantuan kita, maka kita siap menolong mereka. Demikian pendapat saya mengenai normalitas, abnormalitas, dan disabilitas yang bisa saya berikan.
Sekian dan terima kasih.